tema syarat menjadi makmum yang memegang buku terjemahan bisa dilihat di halaman 28. Faslun su'alul qudwati pun yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Zarkasi kepada Bapak Ustaz Ahmad Zarkasi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun syurutul qudwati ahada asyara anna ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Faslun fasal baru syurutul qudwati, syarat-syaratnya jadi makmum. Syarat ngikuti ini maksudnya syarat sahnya salat berjamaah. Syarat sahnya salat berjamaah. Udah ketemu belum bukunya? Udah. Yang megang-megang yang halaman berapa itu kalau di situ? Halaman 28. Syurutul qudwati, syarat jadi makmum. Jadi maksudnya syarat sahnya berjamaah. Jadi kalau dia jadi makmum kagak sah, ya nggak sah berjamaahnya. Apa syaratnya? Ada berapa tuh? Ahada asyara, ada 11. Ada 11 orang sholat berjamaah, berjamaahnya sah kalau 11 ini terpenuhi. Dan yang namanya syarat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, halaman 27. Tadi halaman berapa Bang? Kalau 27 Arabnya, 28 Latinnya. Oh 27 Arabnya, Latinnya 28 ya. Syarat jadi makmum itu atau syarat sah berjamaah ada 11. Yang namanya syarat itu dia kudu ada sepanjang sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum kudu ada. Hilang di tengah-tengah sholat, batal jamaahnya. Kalau jamaahnya batal, ya sholatnya juga jadi batal. Sebab dari awal si makmum udah ngomong makmuman di dalam hatinya. Jadi dia udah niat makmuman, dia sudah mengikat hatinya dalam sholatnya di dalam niat di hatinya untuk menjadi makmum. Maka kalau makmumannya kagak sah, sholatnya juga jadi kagak sah. Begitu. Ini ada 11 syarat orang jadi makmum. Yang pertama, alla ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Alla ya'lam, dia tidak meyakini atau tidak menduga dengan dugaan yang kuat butlana salati imamihi, bahwa salat imamnya itu batal bihadatsin aw ghairihi. Bihadatsin aw ghairihi. Jadi dia itu jadi makmum kepada imam yang dia yakin imamnya itu kagak batal wudunya gitu. Maka kalau ada orang yang ngelihat ini, maka sebenarnya wajar tuh kalau kemudian mazhab orang Syafi'i tidak bermakmum kepada Hanafi atau Hambali misalnya, yang kelihatan bersentuhan dengan lawan jenis lalu kemudian sholat. Kan kalau Hambali, Hanafi menyentuh lawan jenis
istri misalnya, wudunya kan kagak batal tuh. Jadi wudunya kagak batal asal tidak dengan syahwat bersentuhannya begitu. Maka kalau dia tidak melihat itu terjadi, jamaahnya sah begitu. Tapi kalau dia melihat itu terjadi, ini bukan urusan lagi soal dia Hambali atau Hanafi. Ini bukan soal pandangannya, tapi kejadiannya. Ente ngelihat gak kalau dia nyentuh istrinya? Kagak. Ya udah, berarti kagak ada yang membuat dia yakin bahwa wudunya batal. Begitu. Tapi kalau kelihatan zahir begitu, apalagi di Jakarta begitu ya. Jadi kan ada beberapa orang di antara kita yang pakai pandangannya Hambali. Ya mungkin karena dia ngajinya sama ustadz alumni Saudi Arabia, atau mungkin dia nyari-nyari aja di Google gitu. Nyari-nyari di Google ketemu nih kayaknya pandangan bagus ini gitu. Bahwa Nabi Muhammad SAW pernah, kan Nabi Muhammad waktu sholat tahajud tuh kaki Sayyidah Aisyah ada di tempat sujudnya Nabi kan ya. Kalau orang kita nyebutnya ngulet, tahu ngulet? Iya, Sayyidah Aisyah lagi tidur, di nguletnya kakinya jadi ke tempat sujudnya Nabi gitu. Lalu sama Nabi Muhammad SAW digeser tuh kakinya. Kan yang namanya geser kan megang kan ya gitu, kagak ada remote-nya, kalau dipencet belok begitu. Dengan alasan ini salah satu hadisnya begitu, dengan alasan salah satu hadis ini maka kata menyentuh lawan jenis kalau kagak pakai syahwat maka kagak batal. Tapi kalau kata Syafi'i enggak, sebab menyentuhnya Nabi Muhammad SAW ketika itu sangat dimungkinkan bahwa tidak bersentuhan kulit sama kulit gitu. Bisa jadi Sayyidah Aisyah, dan itu sangat mungkin Sayyidah Aisyah tidur dalam keadaan tertutup itu kakinya, maka digeser, yang digeser tuh kagak kulit ketemu kulit, tapi Sayyidah Aisyah kakinya terbalut kain atau sarung kemudian digeser. Sedangkan teks Al-Quran aula mastumun nisa, itu teks Al-Quran yang tidak bisa ditafsiri kemana-mana lagi, bahwa aula mastumun nisa itu artinya bersentuhan. Maka karena Al-Qur'annya jelas, sedangkan hadis-hadis Nabi itu masih punya kemungkinan, paham gak? Jadi kalau ayat kan bilangnya aula mastumun nisa, kalian bersentuhan. Yang namanya bersentuhan itu dalam bahasa Arab kulit ketemu kulit, maka wudunya batal. Apa-apa yang kita dapetin dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa dia menyentuh itu punya kemungkinan yang besar bahwa persentuhannya tidak langsung kulit ketemu kulit begitu. Maka kita ambil nih kalimat yang sharih, maka kalimat-kalimat yang muhtamal yang punya kemungkinan tuh kita entar-entarin, kita ambil teks yang lebih jelas. Jadi mengambil teks yang lebih jelas, lalu kemudian teks yang tidak jelas yang masih mujmal kita kesampingkan, maka muncullah pandangan ulama Syafi'i seperti itu begitu. Sedangkan mazhab yang lain kan enggak. Tapi pada intinya kalau kita ngelihat betul-betul imam kita, dia bakal jadi imam kita, kita pas lewat depan rumahnya dia cipika-cipiki sama bininya, papa mau sholat jamaah dulu, kata dia begitu. Jemaahnya lewat, Ustaz mau sholat aja kayak mau jihad, pakai cipika-cipiki kan ya. Masuk masjid kagak wudhu lagi, gitu. Kan sebenarnya nggak apa-apa, karena mungkin orang ustadz ini Hambali begitu. Cuman kalau dia Hambali di tengah masyarakat Syafi'i itu jadi fitnah akhirnya. Maka kalau mau cipika-cipiki jangan di latar depan rumah, cipika-cipiki di dalam begitu. Saya Ustaz kalau cipika-cipiki di dalam malah kagak jadi keluar saya. Akhirnya keterusan ya. Kalau gitu jangan cipika-cipiki kan ya.
Itu jadi memang jadi apa namanya jadi fitnah, apalagi di tengah masyarakat kita ini banyak yang kurang belajar, demennya buru-buru diposting aja begitu, buru-buru diposting gitu. Masa gua lihat ustadz cipika-cipiki kagak wudu lagi diposting, jadi fitnah orang-orang, padahal kan gak ada masalah sebenarnya, emang Hambali begitu. Ya cuman kita tuh ada namanya asas kepatutan. Asas kepatutan. Patut gak nih kita cipika-cipiki kagak wudu lagi begitu? Nggak patut, sebab kita tinggal di masyarakat. Bukan cuman soal Hambali doang, tapi yang namanya romantis di depan umum tuh kagak dianjurin. Ini kita sok romantis depan orang, cipika-cipiki, pelak-peluk depan orang begitu. Itu kan kagak ada yang ngajarin, itu ulama kita. Ulama kita kagak ada yang ngajarin. Tahu siapa yang mula-mulain tuh romannya apa namanya apa istilahnya menampakkan keromantisan di depan umum tuh gitu. Jadi di tengah masyarakat itu berlaku sebagaimana kebanyakan masyarakat begitu. Kalau masyarakatnya pada tahlil lah ikut begitu, urusan dia belajar bahwa tahlilan itu katanya bid'ah macam-macam, ya terserah dia belajar. Cuman di tengah masyarakat, selama tradisi yang terjadi di tengah masyarakat bukan kemaksiatan, kita tuh kagak boleh ngelarang-larang selama tradisi yang terjadi bukan kemaksiatan. Tapi kalau tradisinya yang ada tuh kemaksiatan, boleh dilarang begitu. Timbang baca Quran di samping jenazah gak ada masalah. Bahkan sebagian ulama menganjurkan. Kan yang kagak boleh ketawa ketiwi depan rumah duka, kan itu yang kagak boleh. Doa kagak, baca Quran kagak, ngobrol doang depan rumah duka, ketawa ketiwi sambil nungguin baskom. Orang lewat dicolek, naro duit. Ada gak yang begitu tuh? Jadi syarat yang pertama, makmum kagak boleh tahu imamnya batal toharohnya. Kalau dia tahu, maka jangan jadi makmum imam tersebut. Kemudian yang kedua, mana yang kedua? Alla ya'taqida wujuba qadaiha. Makmum tidak meyakini bahwa imamnya itu sholatnya mesti wajib diqadha. Kan ada sholat yang beres sekali sholat, ada sholat yang habis sholat tuh masih punya kewajiban qadha, yaitu sholat tayamum. Orang yang sholatnya pakai tayamum tuh, itu kan nanti kalau ketemu air masih di waktunya kan wajib ulang sholatnya begitu. Sedangkan dia nih makmum sholatnya pakai wudhu bener, pakai air bener. Jadi dia udah sholat duha misalnya, beres sholat duha dia wirid, dia zikir sampai kemudian masuk waktu zuhur, nggak pakai wudhu lagi, wudhunya masih ada dari pagi. Datang dia ke masjid, ternyata air kagak pada ada tuh dari mulai kira-kira jam 10, jam 11. Kemudian ditungguin kagak dapet juga sampai jam 12:30, jam 1 udah orang-orang pada tayamum. Nah dia yang toharohnya pakai wudhu, sholatnya tuh sekali sholat beres sudah. Tapi orang-orang yang sholatnya dengan tayamum itu wajib diqadha gitu. Maka kalau dia sholatnya pakai wudhu, imamnya pakai tayamum, dia kagak sah jadi makmum. Mestinya dia yang jadi imam. Sebab orang yang sholatnya sekali beres, sebab dia toharohnya benar pakai wudhu, itu tidak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya mesti diulang pada satu kondisi tertentu gitu. Karena orang ini sholatnya pakai tayamum, maka orang ini mesti diqadha nanti, mesti diulang ketika ketemu air. Dan maka kalau kita sholatnya pakai toharoh benar, wudhunya pakai air benar, maka tidak boleh jadi makmum imam yang tayamum begitu.
Soal wajib qada ini kan bukan cuma soal tayamum, seperti sholat di atas kendaraan misalnya kan ya. Kalau sama-sama di atas kendaraan sih nggak apa-apa imam makmum. Artinya pokoknya imam, orang-orang yang sholatnya tetap wajib diulang itu tidak boleh jadi imam bagi makmum yang sholatnya sekali beres gitu. Sholat yang sekali beres itu sholat yang terpenuhi syarat-syaratnya, wudunya benar, ngadep kiblatnya benar, sujudnya benar, berdirinya sempurna, kemudian nutup auratnya benar, dan seterusnya. Pokoknya yang syarat-syarat sah tersebut. Maka kalau dia punya wudu, dia tidak boleh jadi makmum, dia yang maju. Sebab orang-orang pada pakai tayamum, dia wudunya benar, dia yang maju. Jadi jadi imam. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, wa alla yakuna makmuman, imam yang diikuti tidak boleh lagi jadi makmum. Maksudnya dia lagi jadi makmum sama imam yang mana gitu. Kita main tepok-tepok aja begini. Padahal dia lagi jadi makmum. Maka kalau ketahuan dia jadi makmum, ya sholatnya kagak sesolat makmumnya nih. Jadi misalnya ada Abdullah lagi berdiri sholat begitu. Datang nih Mahmud main tepuk aja begitu, Abdullah ngikutin, padahal Abdullah masih jadi makmum Ahmad misalnya gitu. Jadi disangkanya cuman sholat bareng, maksudnya sholat gerakannya bareng, padahal Abdullah sama Ahmad lagi berjamaah. Abdullah ini jadi makmum, cuman karena dia berdua doang, dia berdiri samping-sampingan tuh begitu. Karena kan imam sama makmum kalau cuman berdua kan kiri kanan, imamnya di kiri, makmumnya di kanan. Kalau berdua kan samping-sampingan begitu. Kemudian Mahmud datang, dia tepuk Abdullah gitu. Maka yang sholat yang kadasa ini sholat Mahmud, sebab dia menjadikan Abdullah yang sedang jadi makmum untuk jadi imam begitu. Itu malaikat bingung nyatetnya, yang namanya mana begitu. Maka anjurannya ulama kita, anjurannya ulama Syafi'i, memang benar imam sama makmum kalau berdua itu samping-sampingan. Tapi di kitab-kitab Syafi'i dianjurkan makmum rada mundur kira-kira 1 jengkal, supaya orang tahu kalau dia lagi berjamaah gitu. Jadi kalau ditanya imam sama makmum sendiri-sendiri, imam sendiri, makmum sendiri, gimana dirinya? Samping-sampingan, kiri kanan, sejajar. Kalau di tempat sendiri sejajar, di tempat yang orang kagak ada yang lewat, kagak ada yang lihat. Tapi kalau dia sholat berjamaahnya di masjid, di masjid SPBU atau di masjid terminal yang orang pada datang begitu, makmum dianjurkan mundur 1 langkah aja, biar orang yang datang tahu kalau dia berjamaah. Maka kalau orang tahu dia berjamaah, dia bisa ikut, lalu makmumnya itu bisa mundur begitu. Entah makmumnya yang mundur atau imamnya yang maju. Pokoknya kalau berdua doang, si makmum tuh agak mundur kira-kira 1 jengkal aja begitu, 1 jengkal. Kalau dari awal udah di belakang imam, makmum sendiri dari awal duduk, ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Cuman afdolnya kita kan sholat ngikutin bagaimana Nabi Muhammad sholat. Dulu Nabi Muhammad SAW makmumnya seorang diri, Sayyidina Ibnu Abbas. Itu Ibnu Abbas ditaruh di pinggir kanan dia, di pinggir kanan sejajar. Maka itu sholat berjamaah, kalau makmumnya sendiri itu ada di sebelah kanan gitu. Tapi untuk kemaslahatan jamaah, biar orang tahu si makmum rada mundur lah sekian jengkal gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, wala ummiyan, imam tidak boleh orang yang ummi. Apa tuh ummi itu?
Ummi itu bukannya emak, bukan. Ummi itu orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Jadi bacanya Al-Qurannya salah. Kalau dalam sholat yang wajibkan Al-Fatihah, ini imam Al-Fatihahnya kagak benar. Jadi kalau imam Al-Fatihahnya nggak benar, di dalam jamaah ada makmum yang imam baca Fatihahnya benar, maka yang kadasan yang makmum pintar nih, yang makmum bisa Fatihah. Jadi yang makmum bisa Fatihah kagak boleh jadi makmum kepada imam yang Al-Fatihahnya nggak bisa. Begitu. Makanya saya nih bukannya sombong. Jadi kalau lagi di bandara, di terminal, di stasiun, bawa anak-anak main tuh ke mall apa kemana, datang waktu sholat tuh di musola di masjidnya saya langsung maju aja begitu. Kalau saya kan yakin sama bacaan saya kan begitu, cuman saya gak yakin sama bacaan orang-orang nih gitu. Daripada gua gak asal mendingan gua maju kan begitu. Tapi biasanya orang kalau udah ngeliat saya tuh saya dimajuin, silahkan gitu. Ngeliat jidat saya soalnya dia terus itu gitu. Jadi biar selamat ini sholatnya gitu. Tentu yang dimaksud ummi itu adalah orang yang baca Fatihahnya terdapat kesalahan yang besar. Untuk dikatakan dia ummi itu salahnya tuh salah besar. Kalau dalam ilmu tajwid ada namanya al-lahnul jali. Al-lahn itu kesalahan, jali itu gede. Jadi ada al-lahnul jali kesalahan besar, ada al-lahnul khafi kesalahan tipis-tipis kecil. Beda ini gampang. Al-lahnul khafi kesalahan kecil itu yang tahu cuman orang pinter doang. Orang yang bisa ngaji, paham tajwid, ahli qiraat itu tahu kesalahan yang kecil. Tapi al-lahnul jali yang tahu itu salah, orang-orang bego pun tahu itu salah gitu. Orang kagak ngaji juga tahu. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu kagak usah ngaji tajwid, orang biasa juga tahu itu salah tuh. Masa ar-rahim gitu. Kan mestinya ar-rahim kan ya. Tapi ketika ada imam baca Bismillahirrahmanirrahim, orang biasa kadang ngerti itu salah apa enggak ya. Tapi orang yang punya ilmu tajwid, ahli qiraat paham. Ini haknya ini kurang tipis nih, gitu. Itu namanya al-lahnul khafi. Jadi kesalahan dalam bacaan sholat yang wajib-wajib nih, bacaan sholat Al-Fatihah, tahiyat itu kan bacaan wajib. Kalau salahnya salah khafi kecil, sholatnya nggak ada masalah. Nah yang tahu bahwa itu salah enggak semua orang, cuman orang pinter, namanya al-lahnul khafi, kesalahan tipis, kesalahan kecil. Tapi yang kagak boleh terjadi di dalam sholat tuh al-lahnul jali, kesalahan besar. Kesalahan besar tuh merubah, ngurangin, nambahin. Merubah ar-rahmanir-rahim jadi ar-rahim, haknya diganti jadi kaf, kan ya. Atau juga merubah dalam arti tadi yang mestinya an'amta alaihim jadi an'amtu, nah, itu kan merubah tuh. Atau ngurangin maliki yaumiddinnya apa? Kalau maliki yaumiddin dikurangin sih ada qiraat yang begitu. Iya kananya dikurangin, mestinya iyanya panjang, iya jadi iya kana kurang. Jadi pendek itu berarti ngurangin atau nambahin. Iya karena budu, habis itu ada huruf waw dhammah, jadi iya karena budu, dunya panjang itu nambahin. Itu kesalahan jali di situ, merubah, nambahin atau ngurangin begitu. Kan ya siratal ladzina an'amti, itu berubah tuh, mestinya an'amta jadi an'amti. Itu namanya kesalahan jali. Nah, orang-orang yang punya kesalahan jali, kalau makmumnya semuanya begitu, sholatnya nggak ada masalah sah. Nih imam kagak bisa Fatihah, tapi semua makmum begitu juga samanya gitu. Jadi imamnya pelok, makmum pelok juga. Itu jalannya sah, nggak ada masalah. Memang kampungnya kampung pelok. Tapi kalau imamnya kagak bisa Fatihah, di antara makmum ada yang bisa Fatihah, maka yang makmum itu yang kagak sah.
Jadi tidak sah bermakmum kepada yang ummi, begitu. Makanya guru kita ngajarin tawadhu itu ada tempatnya, ada begitu. Kalau lagi sholat tahu di situ kagak ada misal Fatihah, ente kagak usah tawadhu, tawadhunya keliru, bikin sholat jadi kagak sah. Mestinya ente yang maju, begitu. Jadi apa namanya? Istilahnya kalau kita yakin dengan bacaan Al-Fatihah kita pada satu kondisi di mana kita nggak yakin nih orang-orang di kiri kanan ya kan kita nggak tahu kan ya siapa yang datang nih, kita jadi imam aja dah begitu, biar ibaratnya kan kita punya Fatihah kita udah pernah disetor dulu, pernah setor sama kita punya guru, kata guru kita baca Fatihah kita benar ya, aman berarti maju. Nah cuman kan kalau orang-orang itu kita nggak tahu, maka untuk istilahnya bukan sebagai kesombongan tapi untuk menyelamatkan sholat kita maju. Yang ke berapa tuh? La yataqaddi daripada imam fil mauqifi dalam posisinya. Si imam tidak boleh lebih belakang lebih mundur, makmum tidak boleh lebih maju. Jadi posisinya imam itu ada di depan. Kata Syekh Nawawi Banten, wal ibratu fil qa'im, yang jadi standar lebih maju lebih mundur bi akibaihi dengan mata kakinya. Jadi mata kakinya makmum tuh tidak boleh lebih maju. Kalau sejajar kan boleh, karena kalau imamnya berdua makmumnya sendiri doang dia berjamaah berdua. Tapi makmum tidak boleh lebih maju. Mungkin jari jemarinya lebih panjang, nggak ada masalah. Kakinya lumayan panjang. Nomor sepatunya nomor 47 banyak. Imam nomor sepatunya 35 kan jauh tuh. Kan jauh. Itu jari jemarinya lebih maju tuh kakinya, tapi mata kakinya mah nggak lebih maju, berarti sholatnya sah. Jadi yang jadi standar tuh mata kaki. Makanya waktu ada waktu COVID tuh ada rencana, siapa tuh yang mulai bikin sholat jamaah online begitu. Iya ada tuh, saya lupa tuh yang ngomong tuh, orang PDIP kalau nggak salah tuh yang ngomong. Jadi dia ngomong tuh di metro apa ya, cendekiawan muslim itu. Jadi sholat berjamaahnya online, imamnya di masjid, lalu di streaming, kita ini ikut live jadi makmum di rumah. Orang segitu takutnya sama virus sampai jadi bego itu. Kan kalau begitu kan kita nggak tahu nih imam lebih maju apa lebih mundur dari kita kan begitu. Udah gitu tempatnya misah-misah. Udah mana pintunya ditutup-tutup kan tidak nyambung itu sopnya. Enggak sebegitunya orang bisa ngomong begitu di TV nasional, begitu disiarin dengan atributnya dia itu profesor, guru besar, dokter, bisa ngomong begitu tuh saya aneh gitu. Sampai sekarang tuh saya ingat itu omongan begitu tuh karena nggak masuk di akal. Termasuk juga waktu COVID itu ada beberapa asatid yang saya nggak tahu nih ya majazi apa hakiki, dia bilang boleh iktikaf di rumah. Jadi begitu lah, iktikaf syaratnya di masjid. Kalau mau dapat pahala iktikaf ke masjid kan lagi COVID, ya udah berarti ada iktikaf. Memang apa gitu. Ramadan pengen kan waktu itu puasa awal COVID Februari, Maret, April, Mei kan mulai puasa tuh ya, mulai puasa orang pada itu. Saya bilang aja iktikaf kagak sah di rumah, biar kita di rumah bikin musola, musolanya kita hias cakep, ada lampunya, pokoknya AC begitu. Tapi syarat iktikaf tuh masjid itu diwakafin, disiapin, dibukain jalannya. Ini kira-kira rumah emang diwakafin buat masjid? Kagak begitu. Disiapin apa enggak? Maksudnya disiapin 5 waktu ready nih buat sholat, zuhur siap, asar siap. Ya kagak sih Ustaz. Ini kalau lagi maghrib aja gitu. Emang zuhur asar kan saya di luar, berarti nggak siap ini tempat. Jalannya dibuka apa enggak?
dibuka buat umum, ya kagak, ini kan rumah saya, berarti bukan masjid ini. Yang namanya masjid itu diwakafin, dibuka jalannya, disiapin tempatnya 5 waktu ready buat sholat. Jadi itu mungkin biar apa istilahnya, ngebaik-baikin orang kali itu. Ustadz bilang nggak apa-apa iktikaf di rumah, nggak bisa. Iktikaf kudu di masjid. Kalau emang waktu itu kagak pada berani keluar gara-gara virus, ya udah iktikafnya kagak usah ada. Gitu. Nggak usah pakai bilang iktikaf aja di rumah, begitu. Ya berarti kalau iktikaf boleh di rumah, perempuan haid kagak boleh tidur di rumah, itu dia. Ya kan iktikaf di masjid, dianggapnya rumah masjid. Orang haid kagak boleh masuk masjid, gitu. Rumahnya dianggap masjid kan begitu. Jadi apa istilahnya, maka daripada itu memang penting untuk bertanya kepada ahlinya. Orang kalau bukan ahli ditanya ngomong jadi macam-macam itu. Sampai ayam aja diharamin tuh. Ayam, makan ayam haram sebab ayam tuh punya cakar, kata dia begitu. Kan Nabi Muhammad SAW bilang hewan-hewan yang punya cakar kan kagak boleh. Punya cakar, punya paruh kan nggak boleh gitu. Ayam tuh bukan punya cakar doang, dia punya ceker juga tuh. Wah, iya, jadi pahamin hadis itu. Jadi tidak boleh lebih maju si makmum daripada imam. Cuman kondisinya berbeda kalau di Masjidil Haram yang makmumnya itu muter. Dalam madhabnya Imam Asy-Syafi'i, dan ini jumhur ulama termasuk Imam Nawawi Ad-Dimashqi itu bilang, kalau di dalam Masjidil Haram begitu yang mana makmumnya itu muter, maka imam itu, orang-orang yang terdekat sama imam itu yang tidak boleh lebih maju posisinya daripada imam. Sedangkan orang di sebelah sono yang jauh daripada imam itu mungkin saja posisinya lebih maju, dan itu tidak ada masalah. Yang penting orang-orang yang ada di kiri kanan imam nih. Biasanya kalau kita ke Masjidil Haram sekarang itu imam tuh ada di box sendiri tuh. Jadi ini Ka'bah di tengah-tengah nih, gitu. Imamnya nih di belah sini nih, ada di box yang searah dengan makom Ibrahim, ketemu di samping pintu namanya apa tuh? Samping pintu masjid, samping pintu Ka'bah namanya apa, saya lupa. Multazam, iya, samping multazam. Jadi multazam itu antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah. Nah itu seluruh sama itu tuh ada box, ada ruangan khusus, imamnya di situ tuh. Maka orang-orang yang terdekat sama imam di situ yang kagak boleh lebih maju. Sedangkan karena dia posisi jauh untuk lebih maju daripada imam, dan itu nggak bisa dihindari. Apalagi zaman sekarang tuh kan umroh kayak haji tahun 90 kan ya. Dulu orang haji tahun 90 ramenya kayak umroh sekarang nih. Tapi umroh tahun 90 tuh sepi kan gitu. Yang rame haji. Sekarang umroh, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Orang banyak banget tuh bejibun gitu. Jadi kalau bahkan belum salam kedua tuh, imam baru salam pertama, assalamualaikum, itu udah ada yang nangkring tuh di Hajar Aswad tuh. Coba perhatiin gitu. Baru assalamualaikum, orang udah langsung loncat. Karena dia kapling tempatnya kan udah dari sebelum azan tuh. Pokoknya udah duduk di situ begitu. Jadi pas assalamualaikum dia langsung loncat gitu. Karena kan rukun sholat yang penting salam pertama kan ya. Salam kedua nggak sunnah. Pokoknya udah ikut salam pertama langsung dia loncat. Jadi tidak boleh lebih maju daripada imam. Wasadi suhadan yang keberapa nih? Yang keenam, ayya'lama makmum itu tahu intiqalati imamihi, pergerakan perpindahan imamnya. Jadi makmum yang jadi makmum tuh harus tahu imamnya bergerak. Bagaimana dia tahu? Ada 4 orang makmum itu tahu imam. Yang pertama, karubiyatihi, dia ngelihat imamnya gitu.
Atau kalaupun dia tidak melihat imam, au ru'yati ba'di shaf, atau dia melihat shaf yang depannya. Jadi makmum harus tahu pergerakan imam. Bagaimana tahunya Ustaz? Ngelihat. Kalau jauh Ustaz nggak kelihatan, ngelihat shaf paling depannya. Shaf terdepannya itu yang menyampaikan dia dengan gerakan imamnya. Kalaupun nggak kelihatan, imamnya kagak lihat, shaf yang depannya kosong karena shaf depannya langsung ketemu tembok misalnya begitu. Maka yang ketiga, apa yang ketiga? Sima'u sauti, dia dengerin suara imamnya. Imamnya pakai mic, jadi dia di ruangan yang jauh, yang depannya kagak ada shaf yang bisa dia lihat, dia bisa dengar suara imam, gak ada masalah. Cuman kalau cuman dengar doang nih harus ada syarat ketersambungan shaf. Nanti ada di syarat selanjutnya. Kalaupun dia kagak dengar suara imam, au sauti muballighin, atau suara muballigh. Muballigh itu yang kalau kita sholat di Nabawi di Masjidil Haram yang imamnya Sami'allahu liman hamidah, mubalighnya bilang Rabbana lakal hamd, itu namanya mubaligh. Jadi sejarah awalnya ada mubaligh itu ketika Nabi Muhammad SAW lagi sakit waktu itu. Nabi Muhammad sakit, nyuruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam kan begitu, nyuruh jadi imam. Cuman ketika Sayyidina Abu Bakar sudah memulai sholat, Nabi Muhammad masuk masjid gitu. Dikirain Nabi Muhammad kagak sholat karena sakit. Rupanya Nabi Muhammad maksa biar tetap ikut sholat. Karena Nabi Muhammad masuk, Nabi Muhammad langsung jadi imam. Di keadaan makmum udah pada jadi imam tuh, udah pada udah sholat, udah jadi makmum. Nah, cuman ini khusus buat Nabi Muhammad SAW, dia masuk langsung jadi imam, nggak ada masalah. Karena Nabi kan ya. Kalau orang kita gak boleh gitu. Jangan mentang-mentang Ustaz orang udah beres langsung berdiri di depan dan jadi imam. Orang udah pada takbir dulu kan. Nah karena kemudian Nabi Muhammadnya lagi sakit, suaranya kan pelan tuh, maka Sayyidina Abu Bakar yang tadi jadi imam dia rada mundur, kemudian Sayyidina Abu Bakar jadi muballigh. Jadi Nabi Muhammad takbir Allahu Akbar, pindah rukun, itu Sayyidina Abu Bakar. Disitulah kemudian awal terjadi istilahnya muballigh. Jadi Sayyidina Abu Bakar muballigh. Muballigh itu kan menyampaikan. Sayyidina Abu Bakar menyampaikan sholatnya Nabi, suaranya Nabi kepada jamaah yang lebih banyak di belakangnya. Makanya ada sampai sekarang ada muballigh. Artinya muballigh ini sebenarnya kagak mesti izin sama imam. Jadi bisa aja nih kita sendiri yang inisiasi. Imamnya di sini, listriknya mati misalnya, listriknya mati, mic-nya kagak hidup. Kita ada di shop yang situ tuh, dekat pintu. Ya udah kita jadi muballigh aja di situ. Langsung gedein suara kita sendiri, Allahu Akbar gitu. Untuk makmum-makmum yang ada di belakang yang kagak yang kagak kedengeran begitu. Jadi muballigh itu kagak kudu izin sebenarnya. Cuman biar imamnya kagak kaget bilang dulu gitu. Takutnya imam kaget. Imam kaget lagi Sami'allahu liman hamidah, ada yang teriak Rabbana lakal hamd. Takutnya imam kaget dia batal sholatnya. Jadi itu namanya muballigh. Artinya orang tahu gerakan imam 4 medianya. Pertama dia lihat, atau dia lihat makmum di depannya, shaf di depannya, atau kalau dia nggak lihat dia dengar suara imam atau dia dengar suara muballigh. Maka kalau 4 ini kagak ketemu, jangan jadi makmum. Kita mau sholat berjamaah, ngelihat imam kagak, shaf depannya kagak kelihatan, jauh, suaranya juga kagak kedengeran, suara muballigh kagak ada yang bikin dia bisa menyampaikan sholatnya kepada imam, nggak ada. Yang bikin dia tahu gerakan imam 4. Maka kalau 4 ini kagak ada, kagak usah ikut jamaah, tinggal tungguin aja kira-kira udah beres baru kita bikin sholat, atau langsung bikin sholat berjamaah dalam kondisi yang emang dia kagak punya 4 itu gak ada masalah. Itu dia harus dia punya salah satu dari 4 ini. Nah kemudian yang ketujuh, ini nyambung nih,
Yang ketujuh, ayyajtami'a fi masjidin, imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid yang sama, dalam satu bangunan masjid yang sama. Kalau imam sama makmum berada di satu masjid yang sama, makmum di mana aja sholatnya sah, asal masih di masjid yang sama. Imamnya di sini, shaf yang rapi, maksudnya shaf penuh cuman sampai 4 shaf misalnya. Dia di situ, di pojok situ sendiri, nggak apa-apa sholatnya. Atau dia di samping sini sendiri, nggak apa-apa, kadang masih di bangunan masjid yang sama. Kayak kita sholat di Istiqlal tuh, ya coba kan budenya la haula wala quwata illa billah kan. Itu kalau apa namanya sholat berjamaah kan shaf paling rapi cuma 2-3 shaf. Kita baru nyampe nih, baru nyampe, mana bocah kita gendong lagi tidur gitu. Kan orang kalau ke Istiqlal tuh niatnya bukan sholat, sebenarnya emang jalan-jalan. Iya, makanya bawa bini, bawa anak kan ya. Emaknya yang udah kagak bisa jalan didorong pakai roda, diajak juga kan begitu. Bocahnya tidur nih di ujung shop sini, shop yang rapi di sana di depan. Ini kita kalau jalan masuk jauh banget begitu. Sholat di sini sah karena masih di dalam bangunan yang sama. Pokoknya kalau sholat di bangunannya, di masjid yang bukan bangunan umum, di masjid yang sama sama imam, di mana aja sah sholatnya. Cuman kan kalau ditanya bagus apa enggak, ya kagak bagus. Bagusnya mah ikut udah masuk ke dalam shaf. Tapi kalau ditanya sah apa enggak, sah. Dulu ada sahabat Abu Bakrah bilang begitu, bukan bilang, tapi sahabat Abu Bakrah itu kejadian begitu. Jadi Abu Bakrah ini sholatnya telat. Lalu karena dia pengen banget dapat jamaah, maksudnya dapat rokaat, Nabi Muhammad di depan tuh udah ruku, Allahu Akbar. Abu Bakrah baru masuk masjid, jadi biar dapat rokaat, kalau ketinggalan rokaat dia langsung takbir, pas langsung masuk masjid langsung takbir, Allahu Akbar, langsung ruku. Jadi Abu Bakrah rukunya jauh nih di depan pintu, sedangkan shaf jamaah di depan. Sambil ruku Abu Bakrah jalan pelan-pelan, 1, 2 begitu, biar nyampe masuk jamaah. Beres sholat jamaah dibilangin sama Nabi. Orang-orang yang di shaf belakang tuh bilang, Nabi, Abu Bakrah sholatnya bercanda tuh, masa dia lagi ruku jalan-jalan. Tapi dalam riwayat itu kata Nabi Muhammad, la tu'id, besok-besok jangan begitu lagi. Bagusnya datang dulu ke dalam shaf, kemudian baru takbiratul ihram. Begitu. Artinya Nabi Muhammad bilang, sholat ente kagak, nggak bilang begitu Nabi. Ente kagak sah sholatnya, ulang, enggak. Nabi Muhammad tetap mensahkan sholatnya begitu. Kalau dalam bacaan lain tuh ada bacanya la tu'id, ada bacanya la ta'du, ada bacanya la ta'id. Tapi dari 3 bacaan itu semuanya kagak ada yang bikin sholat Abu Bakrah kagak sah, semua bilangnya sah begitu. La ta'du, jangan lari-lari kecil, karena ada satu riwayat yang bilang Abu Bakrah tuh lari-lari kecil begitu. Tapi sholatnya tetap disahkan oleh Nabi. Makanya dimanapun kita berdiri asal masih di masjid yang sama, sholatnya sah. Nah kalau tidak di masjid, atau yajtami'a, dia berkumpul bersama imamnya fi salasimi'ati dhira'in, dalam jarak 300 hasta, bidhira'il adami'i, dengan hastanya manusia, hastanya orang kebanyakan, takriban kira-kira. Artinya kalau dia imam sama makmum berbeda ruangannya atau bertempat di bukan yang masjid, biar bisa sholat berjamaah jaraknya tidak boleh lewat dari 300 hasta. Imam sama makmum yang di luar masjid itu dia jarak sampai ke pintu masjid tidak boleh lewat dari 300 hasta. Kalau dia lewat 300 hasta itu kira-kira 21 sampai 22 shaf. Karena 300 hasta itu satu hasta 45 cm. 45 cm kali 300 jadi berapa tuh? 100, coba dikali ya. Ketika kita buka apa namanya, kalkulator.
300 kali 45 cm, 300 kali 45, 13.500, 135 meter, 135 meter. Jadi kalau jaraknya, kan ada nih orang yang kalau Jumatan nyarinya di latar masjid, ada yang di taman masjid, nyari yang adem di gelar situ. Kalau sampai begitu tuh, sampai sholat Jumatnya antara dia sama pintu masjid tuh kagak ada softnya, nggak ada softnya nih, antara pintu sampai kita kagak ada softnya begitu, itu harus tidak boleh lebih dari 300 hasta, nggak boleh lebih dari 135 meter begitu. Tapi kalau softnya nyambung ada sampai jauh juga nggak ada masalah begitu, sampai jauh. Maka orang yang di Masjidil Haram tuh, ini kalau kita pernah ke Masjidil Haram itu kan pintu Masjidil Haram jauh, orang-orang banyak yang sholat di depan hotel. Iya, digelar saja di depan hotel gitu. Orang Indonesia juga banyak begitu. Saya pikir nih mau toiletnya kagak bilangin apa begitu. Kan jarak pintu jauh itu 135 meter mah lewat itu. Orang jalan 10 menit kita dari hotel ke Masjidil Haram, kan berarti jauh gitu. Kan ya. Padahal saya nggak tahu siapa yang mulai. Mungkin kan emang kebanyakan orang-orang toko begitu tuh, yang jualan tuh, punya ruko tuh gelar aja di situ. Mungkin orang dosa ngeliat nih punya toko orang Arab nih, kan mancung hidungnya kan, jenggotnya tebal, bener kali ngikutin aja kali dia. Pokoknya yang mancung yang jenggotnya tebal diikutin ya. Padahal itu kagak sah, jaraknya lebih dari 300 hasta, begitu, 300 hasta. Jadi antara imam, bukan antara imam, antara masjid, dari pintu masjid sampai berdirinya makmum yang misahnya sama masjid itu tidak boleh lebih jauh daripada 300 hasta. Atau imam sama makmum bersama-sama di luar masjid, sama-sama sholat di lapangan kayak sholat ini begitu, itu jarak shaf terakhir sama makmum yang ada tuh tidak boleh lewat 135 meter begitu. Jadi ini penting nih, kagak semua orang tahu ini. Orang pokoknya asal kedengeran aja begitu. Makanya sholat abro lewat radio, TV itu kagak sah. Kalau dalam kondisi begitu antara dengan imam itu terpisah lebih daripada 300 hasta begitu. Wasaminu tanggung nih ke-8. Yang ke-8 ayat wil qudwata awil jamaah. Syarat yang ke-8, makmum harus niat jadi makmum, harus berniat makmum. Makanya kalau niat sholat itu kan 3 yang kudu disebut dalam niat, usollinya, fardonya, sama jenis sholatnya, zuhur, asar, atau maghrib. Usolli fardu zuhri udah beres. Tapi kalau dia jadi makmum jadi 4 tambahannya. Usolli fardu zuhri makmuman. Ini 4 nih kudu disebutin. Harus niat jadi makmum begitu. Kemudian yang ke-9 ayat tawafaqa nazma sholatihi, imam itu, makmum itu harus sesuai gerakan zahirnya dengan imam. Jadi maksudnya ya nazma itu gerakan zahir, berdirinya, rukuknya itu harus sama. Jadi tidak boleh imamnya sujud, dianya malah i'tidal begitu, nggak boleh. Jadi harus sama. Jadi tidak boleh dia melakukan gerakan yang jadi urutan sholatnya jadi rusak. Makanya yang namanya makmum, biar dia kagak tahu imamnya salah di rakaat berapa. Kalau dia masuk di rakaat keempat lalu sebelum salat imamnya sujud sahwi, makmum tetap wajib ikut sujud sahwi. Wajib itu sujud. Termasuk imam itu kalau sujud tilawah, makmum tetap wajib ikut sujud tilawah. Sebab sujud itu gerakan besar nih, gerakan besar. Kalau dia beda, berarti sholat jamaahnya juga tidak sah. Wa alla yukhalifahu fi sunnatin, dia tidak boleh. Yang ke-10 ya. Yang ke-10, makmum tidak boleh menyelisih imam fi sunnatin pada sunnah sholat, fahishatal mukhalafah,
yang kalau berbeda jadi rusak urutan sholatnya. Kayak sujud sahwi kan sunnah, sujud tilawah sunnah. Ini kalau kita bedakan jadi rusak urutan sholat. Masa imam sujud kita berdiri aja, kan rusak sholatnya begitu. Kalau yang tadi ke-9 gerakan rukun tuh, berdiri, ruku, sujud. Tapi yang 10 ini gerakan sunnah. Kan kalau yang sunnah kan sebenarnya nggak wajib ngikut. Cuman kayak ngangkat tangan nih, kan gerakan sunnah nih. Imam ngangkat tangannya sampai kuping apa sampai dada, kita kagak wajib sama. Bersedekap nih gerakan sunnah nih, kita nggak wajib sama. Imam bersedekahnya di dada apa di perut, lagi kan juga kagak bisa ngeliat kita kan, ya susah. Apa kudu dipakein apa kaca begitu. Ini sunnah nih, cuma kita kagak kudu sama. Duduknya imam tawarruk apa iftirash tuh duduk si sunnah, nggak mesti sama. Cuman ada gerakan-gerakan sunnah yang kalau kayak kita kagak sama, jadi jelek urutan sholat kita. Kayak sujud sahwi kan sunnah tuh. Cuman kalau kita kagak ikut sujud sahwi, kan kita bengong, ngapain kita kalau sujud itu kan jadi jelek tuh gitu. Imam sujud tilawah kan sunnah tuh, kita kagak ngikut kan jadi jelek. Nah, maka sunnah-sunnah yang kalau kita kagak sama urutan sholatnya jadi rusak, wajib kita ikut begitu. Sujud sahwi, sujud tilawah. Nah, kalau kunut kan timbang berdiri doang. Maka orang kagak ikut kunut, kalau dia nggak ikut kunut itu sebenarnya sah saja. Yang penting jangan sujud duluan aja begitu. Pokoknya dia berdiri aja nunggu imam begitu, berdiri tanpa dia mengangkat tangannya. Sebab mengangkat atau tidak mengangkat dia tidak merusak urutan sholat, dia tetap sama urutan sholatnya berdiri. Jadi ini gerakan sunnah yang boleh beda kalau kunut. Tapi kalau imamnya lagi kunut berdiri, dianya sujud, nah itu yang merusak sholatnya begitu. Kemudian yang ke-11, wa ayyutabi'ahu. Ayyutabi'ahu itu artinya mengikuti, maksudnya bergerak setelah gerakan imam begitu. Jadi jangan mendahului gerakan imamnya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di masih dalam rangka sholat berjamaah nanti tentang gambaran sholat berjamaah, bentuk-bentuk sholat berjamaah. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada kita Bapak Ustaz Ahmad Zarkasi yang telah banyak memberikan ilmu kepada kita, terutama permasalahan tentang sholat berjamaah. Ini ada pertanyaan Ustaz. Nah ini di luar tema sebenarnya. Yang pertama yang berkaitan dengan imam dulu, apakah barisan sholat untuk perempuan itu imamnya harus di depan, atau ada juga yang mengatakan imam itu harus sejajar dengan saf yang pertama itu untuk posisi imam jamaah perempuan. Kemudian pertanyaan kedua ini berkaitan dengan asuransi. Hukum asuransi kesehatan syariah menurut fikih Islam gimana? Ini dua tema Ustaz. Ya. Kedua pertanyaan. Yang pertama posisi imam. Pertama posisi kalau jamaahnya perempuan semua, imam maksudnya imam sama makmum perempuan sama, maka imam perempuan itu ada di, ini sunnahnya bukan harusnya. Sunnahnya posisi imam perempuan itu ada di saf pertama di tengah-tengah sejajar perempuan. Jadi perempuan sama perempuan imamnya itu ada di tengah-tengah saf. Sunnahnya begitu. Sebab yang namanya perempuan itu ketentuannya kudu tertutup. Biar posisinya tertutup, maka imam itu jangan maju sendirian. Jadi kebuka akan kelihatannya begitu. Maka imamnya ada di tengah-tengah saf pertama begitu. Itu sunnahnya. Kalau dia di depan Ustaz nggak apa-apa, ya nggak apa-apa di depan. Cuman sunnahnya ada di tengah-tengah saf pertama. Itu bentuk afdolnya sholat berjamaah perempuan. Tapi kalau imamnya laki jangan di tengah-tengah. Kalau imamnya laki di depan. Kalau imamnya di tengah saf pertama jadi nggak ada sholat itu akhirnya.
Jadi imamnya laki ada di ada di tengah. Kan ada kondisi di mana makmumnya perempuan, jadi perempuan pada mau bikin sholat jamaah sendiri kayak sholat tarawih misalnya. Cuman nyari imamnya kagak ada. Akhirnya dia nyari siapa ustadz laki yang disuruh jadi imam. Ya nggak apa-apa. Cuman kalau dia laki sendiri kan jadi keki itu. Itu kuliah bisa bolak-balik dari beres-beres tuh. Kuliah tuh belakang semua. Kalau yang kedua soal asuransi syariah itu saya nggak tahu ya di sini asuransi syariah. Saya nggak tahu maksudnya model asuransi yang ada nih sekarang nih bagaimana modelnya, saya nggak tahu. Saya nggak pernah punya asuransi. Cuman asuransi syariat itu membedakan antara premi asuransi dengan premi ta'awunnya. Jadi bayaran yang dibayarkan itu dibagi dua. Ada yang satu buat premi dia sendiri, jadi klaim nanti buat dirinya sendiri. Ada sebahagian dari bayarannya itu dipisahin buat menanggung sesama anggota asuransi. Jadi nanti ketika ada salah satu anggota yang klaim, maka itu ditolong oleh sebahagian dari bayaran anggotanya sebagai pengelola dalam arti ya dia punya hak untuk bahwa anggota itu tunduk dengan aturan-aturan yang dibikin oleh pengelola, sedangkan aturannya mungkin ada hal yang merugikan begitu, atau mungkin malah bertentangan dengan syariat Islam. Ini pengelola di dalam asuransi syariah cuma mengelola doang. Jadi semua keputusan diserahkan kepada si yang punya modal, yang punya duit begitu. Nah itu kalau di sekarang saya sih nggak tahu kagak. Tapi kan jauh sebelum ada asuransi, syariat Islam tuh punya syariat yang kita tuh nanggung hajat orang semuanya. Kan asuransi kan model gitu, kita tanggung bersama bareng-bareng kecelakaannya si fulan, dari uang premi yang kita bayar kita sisain. Jauh sebelum asuransi, syariat Islam udah bikin bahwa anak orang muslim yang ada di lingkungan kita, kalau dia tidak punya uang untuk belajar agama, kan yang wajib bayarin kita semua nih kirinya, ditanggung. Keponakan yang mak bapaknya meninggal, keponakan kita nih yang wajib nanggung nafkahnya kan saudara-saudara yang meninggal itu, pamannya. Itu kan bagian daripada asuransi juga, nanggung kan ya. Kemudian apalagi banyak termasuk jenazah. Ada jenazah meninggal dunia kagak punya biaya, keluarganya nggak ada, siapa yang wajib nanggung? Orang-orang muslim sekitar. Fakir miskin yang ada siapa yang nanggung? Orang-orang muzaki begitu. Jadi sebelum asuransi itu ada, syariat Islam punya. Tapi intinya model asuransi itu begitu. Dan orang-orang yang ada di dalam asuransi itu dia memang bayar premi itu bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk persiapan kalau terjadi sesuatu pada apa yang dia kerjakan. Saya Ustadz kerjanya nih begini nih, potensi kecelakaannya sekian. Kalau saya berobat nanti biasanya orang kayak saya kecelakaannya begini, nanti pengobatannya begini, biayanya segini. Saya nggak punya duit segitu, maka saya ikut asuransi. Saya berharap sih nggak terjadi apa-apa. Cuman dengan pekerjaan saya yang begini, saya berpotensi nih kerjanya di atas tower yang nggak gelantungan tuh. Itu kan potensi kecelakaannya tinggi. Biayanya gede bakalan kalau terjadi kenapa-napa, maka dia ikut asuransi untuk persiapan gitu kalau terjadi apa-apa. Tapi kalau kayak model saya kerjaannya mengajar dari majelis ke masjid begitu, potensi kecelakaannya kan nggak ada, ya paling kecantol janda mana begitu. Maka asuransi itu saya tidak punya, sebab potensi kecelakaan saya minim. Dan apa asuransi yang saya lihat tuh modelnya ya begitu semua begitu. Dan yang saya lihat orang-orang pada ikut asuransi semua punya keinginan untuk ngambil keuntungan. Dari niatnya itu udah kagak boleh itu. Dia berharap dengan bayar premi 100.000, 200.000, dia berharap nanti dapat 100 juta di akhir klaimnya. Ini kan kagak ada yang ngajarin syariat Islam begini.
dia naruh 100.000 berharap dapat, itu dari niat awal udah keliru begitu. Tapi yang syariat itu dari niat awalnya udah kagak boleh begitu, niatnya dibenerin bahwa ini untuk potensi kecelakaan dan sebahagiannya untuk menolong teman-teman yang ikut sama dalam asuransi begitu. Ya tapi memang keadaannya begitu sekarang, asuransi itu memang nyari untung, yang bayar berharap untung, berharap nanti bisa klaim, yang pengelola berharap kagak ada klaim kan gitu, biar dapat untung banyak kan begitu. Jadi mas maka dari itu saya bilang asuransi haram, saya kagak bilang haram, sebab ada di antara kita yang potensi kecelakaannya tinggi, biayanya gede. Kalau kita bilang haram, mau ente biayain kan gitu. Maka kalau punya potensi kecelakaan tinggi silakan begitu, disesuaikan dengan kebutuhan. Saya begini, kerjanya begini, kepotensi kecelakaannya begini, biayanya begini gitu. Tapi kalau ada yang saya kecelakaan, kerjanya begini, potensi kecelakaannya sih ada, tapi begini, maka ikut asuransi yang ini dengan niatan untuk jaga. Tapi jangan kemudian meniatkan untuk ngambil keuntungan begitu. Kalau dari awal mengambil keuntungan, mending investasi aja. Investasi di mana begitu. Ada teman kita punya dagangan, butuh modal apa enggak? Ini kita kerjasama macam-macam begitu. Jadi syariat Islam ngaturnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada? Cukup ya? Selesai. Siap-siap balas pantun, Ustaz. Ada titipan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya kayak gini, bukan mbak sekarang, mbak yang kemarin dan ini mbak Doktirus sholat kayaknya yang membatalkan sholat. Pertanyaannya, kita di dalam sholat apakah boleh ada sedikit aktivitas? Seperti kita kalau sedang sholat, peci kita jatuh peci nih, apakah boleh itu kita pakai lagi? Kalau sekedar peci sih kayaknya nggak begitu repot ya, dan pakai juga nggak apa-apa. Tapi kalau kebodohan, ya kan kalau kita nggak betulin, orang lihat kan, iya, harus kita betulin. Nah itu bagaimana caranya supaya tidak membatalkan sholat? Itu ada pertanyaannya. Ini nggak ada pantun, habis pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan-gerakan di dalam sholat itu, kalau memang gerakan kecil, naikin sorban, pakai peci, itu bergeraknya seketika pergantian rukun. Jadi sekalian ganti rukun, dari sujud ke berdiri begitu. Dari sujud ke berdiri, tangannya ngambil peci, naik. Tangan ngambil peci itu dihitungnya satu gerakan, nggak ada masalah begitu. Tapi kalau lagi berdiri dia ngambil peci, itu gerakannya jadi banyak. Jadi sekalian sama pergantian rukun, tangannya bergerak sekali gitu. Kalau yang kecil-kecil. Kalau soal kaitannya dengan syarat sholat itu nutup aurat, ngadep kiblat. Kalau itu terjadi gara-gara alam, ketiup angin misalnya, ketiup angin kenceng, celananya kedodor. Kalau ketiup angin kedodoran apa naik? Ya pokoknya ada angin kenceng yang bikin auratnya ketutup, maka segera itu tangannya bergerak menutupin auratnya, segera. Kalau emang kedodoran segera naikin, kalau terjadinya gara-gara alam begitu. Tapi kalau terjadinya karena ulah manusia, baik dengan izin dia atau dia tidak ngasih izin, artinya ada anak-anak iseng begitu ngedodorin celananya. Saya tidak bisa bayangin orang sholat didodorin. Maka seketika itu sholatnya batal. Jadi syarat sholat yang hilang
atas sebab ulah manusia, baik dirinya sendiri atau orang lain dengan izin atau tanpa izin dia, sholatnya batal. Nutup aurat, akhirnya ditarik sama bocah ke sama bocah, akhirnya jadi belok pintu WC, sholatnya batal. Harusnya kan kiblat. Jadi ini kan syarat nih, nutup aurat, ngadep kiblat, suci dari hadas, termasuk adanya najis gitu. Kalau gara-gara gempa akhirnya jadi belok itu badan, buru-buru balik lagi ke kiblat, nggak ada masalah. Tapi kalau kedorong sama bocah akhirnya belok ngadepnya, batal sholatnya, karena itu syarat. Jadi syarat sah itu kagak ada toleransi, hilang seketika batal sholatnya itu, begitu. Maka itu apa namanya, saya juga termasuk yang kurang demen sebenarnya kalau ada anak-anak di masjid, di musola yang masih doyan bercanda. Jadi kita bukannya kagak mau anak-anak masuk silahkan, cuman wayangnya sholat tuh yang bercanda-bercanda nih jangan diajak dulu gitu. Kita nih punya anak nih, sekiranya anak kita udah ngerti sholat, tahu kalau sholat tuh kudu berdiri, rukun itu, ajak bagus. Tapi kalau yang masih pada doyan bercanda, ketemu temennya begitu, bukan waktunya begitu, bukan waktunya. Makanya Nabi Muhammad nyuruh ngajak anak sholat umur berapa? Umur 7 begitu. Kalau belum 7 tahun ajak sholat gimana? Di rumah aja sholatnya ajarin. Kalau di masjid takutnya ngerepotin orang. Apalagi nih, mohon maaf, banyak anak-anak kita yang kalau kencing kagak cebok, jadi urusannya dia bawa najis. Kalau urusan sop sih kagak, saya nggak ada masalah. Kan ada orang nanya, kalau anak kecil di sop nggak ada masalah, karena yang namanya sop kagak nyambung aja sholat sah kan begitu. Kalau tiba dihalangin dipotong sama anak kecil nggak ada masalah. Yang jadi isu bagi saya tuh anak kecil bawa najis begitu. Jadi kita bukannya kagak demen, loh kita paling demen. Orang-orang tua kita tuh anak-anak kalau nangis kan lari ke engkongnya kan ya. Dan engkong biasanya kalau di masjid yang marin anak-anak kan begitu. Cuman gara-gara video ada kakek-kakek marin anak-anak, dibilang kakek-kakek tidak sayang anak-anak. Padahal engkong tuh di rumah paling sayang sama cucu-cucunya. Cuman kalau lagi sholat, ini bukan wayangnya bercanda ini gitu. Jadi apa namanya, emang jahat itu media sosial itu, jahat itu gitu. Kan ya. Jadi maksud saya begini, jadi kalau gerakannya kecil dan digabung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua kita yang sakit, kerabat kita, saudara kita, teman kita udah kalah, yang sedang dalam kekurangan diberikan kecukupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan begitu Quran, maka berakhir kajian kita pada pagi hari ini. Untuk infak tadi subuh sebesar 612.000 rupiah kami ucapkan dari pelaksana jajah pada para donatur dan bagi jamaah khususnya bapak-bapak yang tidak kebagian snap di depan di samping kiri masjid bisa nanti bergabung